bersyukuri karena Tuhan telah menghadirkan anugerah yang kita rasakan, baik itu nafas kehidupan dan kebahagiaan yang kita peroleh. Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita agar rahmat Tuhan dapat kita rindukan dalam ibadat Sabda. Mari kita semua berdiri dan kita ibadat Sabda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang menyatukan dan membimbing kita pada ibadat sabda ini. Semoga berkat dan bacaan sabdanya dapat menuntun kita menuju kehidupan yang tenang dan abadi. Serta juga dapat memberikan kelancaran dan kesuksesan bagi kita semua yang sedang berjuang menggapai cita-cita yang diinginkan. Sebelum kita memulai ibadat sabda, marilah kita merenungkan dosa-dosa, mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita pantas dan layak untuk mengikuti ibadat pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Tuhan senantiasa mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, berkat rahmat yang boleh kami terima sampai saat ini. Bukakan pintu hati agar kami lebih dapat mampu mendekatkan diri dan memuji-Mu sepanjang waktu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan adalah roh dan kehidupan. Dengan mendengarkan dan memahami sabda Allah dalam iman, manusia memperoleh roh kehidupan dan keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan bacaan-bacaan suci. Bacaan dari kitab Imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesama. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu.
Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari, menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudara-saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, mengunggah jiwa dan segarkan hati, kuatkan berani bersaksi. Doronglah diriku ini jadi saksi kasih Watakan janji bekerja jadilah damu di ladang di abadi ini sampai akhir nanti. Doronglah diriku ini jadi saksi kasih Watakan janji bekerja jadilah damu di ladang di abadi ini sampai akhir nanti. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari,
Hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dan ia menempatkan dan raja itu nyatakan kepadanya, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil hari ini Yesus mengajar para muridnya bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Inilah salah satu dari syarat agar kita boleh memasuki kemuliaan Tuhan pada saat penghakiman terakhir. Yesus menyatakan dirinya hadir dalam orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang tertindas. Ia menyatakan dirinya dalam diri mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang sakit, mereka yang dalam penjara, mereka yang telanjang, mereka yang seorang asing. Bagi mereka yang melayani orang-orang kecil ini, mereka akan memperoleh kemuliaan Tuhan. Hanya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka akan mampu menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Keluhuran pribadi manusia terletak pada bagaimana dia memperlakukan sesamanya yang kecil dan tak berdaya. Itulah panggilan gereja, yaitu melayani kaum miskin dan tertindas. Tangan Tuhan yang terpaku di kayu salib sekarang membutuhkan tangan Anda untuk dipakai melayani orang-orang miskin dan sederhana. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Doa. Yesus telah berada di tengah kita. Dialah Tuhan yang menyayangi dan mencintai umatnya dalam kondisi apapun. Maka marilah kita panjatkan doa kepada-Nya. Bagi lembaga SMA Negeri 2 Maumere, ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai sekolah kami sehingga kami mampu bertahan menghadapi pengaruh perubahan zaman. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu agar sekolah kami ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran yang baik secara akademis, namun juga menjadi sarana untuk membentuk karakter yang baik terhadap-Mu dan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan SMA Negeri 2 Maumere, ya Bapak, semoga Bapak, Ibu guru dan karyawan dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, dan kemampuan serta kebijaksanaan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama dalam mendidik para siswa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua siswa SMA Negeri 2 Maumere, ya Bapa, kami bersyukur atas orang tua kami. Lewat mereka Engkau telah menciptakan kami. Melalui kasih sayang mereka Engkau menyayangi kami. Kami mohon berkatilah mereka senantiasa. Berilah mereka kesabaran dan terangilah akal budi mereka, supaya mereka selalu bertindak bijaksana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh siswa SMA Negeri 2 Maumere, ya Bapa, kobarkanlah semangat kami para siswa dalam tugas belajar kami, agar kelak kami menjadi orang yang berdaya guna bagi yang lain dan berusaha menjadi anak yang setia pada perintah orang tua dan para guru. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Maumere yang akan menempuh ujian akhir sekolah, ya Bapa, berkatilah seluruh persiapan kami, terutama dalam belajar untuk menempuh semua ujian akhir, dan juga peliharalah kesehatan jiwa dan raga kami, agar dapat melaksanakan dan mengerjakan soal ujian dengan baik dan benar, agar dapat lulus dengan hasil yang memuaskan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. marilah kita berdoa 3 kali Salam Maria untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria, Bunda kita, Bunda penuh cinta, Bunda perawan yang tidak
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengakhiri ibadat sabda penuh syukur ini dengan memohon berkat Tuhan agar kita pun menjadi berkat dan sarana keselamatan bagi kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang ibadat sabda ini. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang telah dibacakan dapat menjadi pedoman hidup kita di masa yang akan datang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kita lakukan di hari-hari mendatang. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat sabda kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Rasa damai. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan. Maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu, hirup pikuk suaranya, dendang riang lagunya, pesta olahraga-raganya, tidur-tidur jiwanya, makin ramai dan risau, puaskah hati kita? Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan. Maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Yesus yang lembut dan rendah hati, Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu